Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda, BP 23.1033.02.006. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko agroindustri dengan studi kasus keripik pisang. Adapun dosen yang mengampu ialah Profesor Dr. Insinyur Iketut Budagara MSI. Pun pendahuluan dan tujuan. Agroindustri memiliki karakteristik bahan baku yang mudah rusak atau perishable, termasuk pisang. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan risiko agar kualitas produk tetap terjaga. Tujuan analisis: 1. Mengidentifikasi risiko potensial di setiap tahapan produksi. Yang kedua, analisis signifikasi menggunakan matriks Likert frequency. Yang ketiga, menentukan prioritas mitigasi seperti mengurangi, menghindari maupun mengendalikan risiko. Yang keempat, mengaplikasikan prinsip manajemen risiko berbasis ISO. Deskripsi produk. Produk yang dianalisis adalah keripik pisang industri yang diproses menggunakan teknologi vacuum freeing agar tetap renyah dan menjaga kandungan nutrisi. Standar mutu yang digunakan mengacu pada SNI dengan parameter seperti kadar air 6%, kandungan minyak maksimal 0,6%, bebas dari cemaran mikroba. Adapun karakteristik bahan utama yang digunakan adalah pisang kepok dengan tingkat kematangan sekitar 70-80% atau masih agak mentah. Alasannya karena memiliki kandungan pati tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang renyah. Yang kedua, kadar gula lebih rendah sehingga mengurangi pencoklatan berlebihan saat penggorengan. Bahan penolong yang digunakan antara lain adalah minyak goreng serta bahan pengawet tertentu untuk menjaga kualitas produk. Adapun proses manufaktur. Proses produksi keripik pisang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sortasi bahan baku, yang kedua pengupasan, yang ketiga perendaman, yang keempat pengirisan, yang kelima penggorengan, yang keenam penirisan, yang ketujuh pemberian bumbu, yang kedelapan pengemasan. Tahapan yang sangat kritis yaitu pengirisan dan penggorengan karena sangat mempengaruhi kerenyahan serta kualitas akhir produk. Identifikasi 10 risiko utama. Dalam proses produksi ditemukan 10 risiko utama, di antaranya bahan baku tidak seragam, kontaminasi mikroba, kerusakan mesin, human error, dan kemasan bocor, dan kesalahan label, gudang lenggap, listrik padam, distribusi terhambat, dan timbul rasa tengik. Risiko-risiko ini dapat berdampak pada kualitas produk, keamanan pangan, hingga kerugian ekonomi. Penilaian skor risiko. Penilaian dilakukan menggunakan rumus risk score sama dengan Likert kali konsekuensi. Hasilnya menunjukkan bahwa kontaminasi mikroba memperoleh skor tertinggi yaitu 20 atau kategori ekstrim. Yang kedua, kemasan bocor mendapatkan skor 16 kategori tinggi. Yang ketiga, rasa tengik memperoleh 15 skor kategori tinggi. Artinya, risiko tersebut harus menjadi prioritas utama pengendalian. Risiko tertinggi. Risiko paling tinggi pertama adalah kontaminasi mikroba yang disebabkan sanitasi buruk dan kelembapan tinggi. Dampaknya dapat menyebabkan kerusakan produk dan menurunkan kepercayaan konsumen. Adapun yang kedua, kemasan bocor yang menyebabkan produk melempem dan kualitas menurun. Yang ketiga, rasa tengik yang terjadi akibat oksidasi minyak sehingga menurunkan cita rasa dan penerimaan konsumen. Strategi mitigasi ISO. Berdasarkan ISO 3100, strategi mitigasi dilakukan melalui beberapa pendekatan. Reduce atau mengurangi risiko seperti penerapan GMP dan SOP ketat.
penggunaan APD, serta kalibrasi alat secara berkala. Yang kedua, avoid atau menghindari risiko dengan seleksi bahan baku yang baik dan kontrak mutu dengan pemasok. Yang ketiga, transfer atau reduce, misalnya menggunakan genset cadangan agar proses produksi tidak terganggu ketika listrik padam. Fishbone kontaminasi mikroba. Diagram fishbone digunakan untuk mengetahui akar penyebab kontaminasi mikroba. Penyebab berasal dari manusia atau metode, seperti sanitasi pekerja yang kurang baik. Yang kedua, mesin. Akibat alat tidak higienis. Yang ketiga, lingkungan, seperti kelembapan tinggi dan kondisi ruangan yang kurang bersih. Dengan mengetahui akar masalah, perusahaan dapat menentukan tindakan pencegahan lebih efektif. Adapun kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3100 sangat penting dalam industri keripik pisang. Pendekatan ini membantu perusahaan berubah dari sistem reaktif menjadi proaktif, sehingga kualitas produk, keamanan pangan, dan kepuasan konsumen dapat terjaga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.